Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Saudara, Allah itu setia. Itu keyakinan iman kita. Lalu bagaimana jika manusia, jika saudara dan saya tidak setia? Mari kita temukan jawabannya di dalam firman Tuhan, Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Kristus, firman yang telah menjadi daging. Kami butuh firman-Mu saat ini sebagai bekal bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Amin. Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, judulnya Kelebihan Orang Yahudi dan Kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adil ke Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Haleluya. Sampai di sini batas pembacaan Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sekarang mari kita dalami bagian Alkitab ini. Faktanya, orang Kristen pada umumnya berpandangan bahwa orang yang tidak setia itu akan mengalami hukuman dari Tuhan. Karena itu, di saat ada bencana, di saat ada malapetaka, semuanya itu dihubungkan dengan dosa. Orang berdosa dihukum oleh Tuhan. Kisah Sodom dan Gomora selalu dijadikan sampel untuk meneguhkan pandangan ini. Pertanyaan kemudian muncul, mengapa orang benar seperti Ayub mengalami bencana? Hartanya habis, anak-anaknya semuanya meninggal dunia. Istrinya depresi dan meminta kepada Ayub untuk mengutuki Allahnya. Bukankah Ayub adalah orang benar? Bukankah dia adalah kesayangan Tuhan? Lalu mengapa dia mengalami bencana? Lalu mengapa harta bendanya hilang, habis lenyap, dan anak-anaknya semuanya tidak ada yang tersisa, semuanya meninggal dunia? Dalam kisah Ayub, bencana bukanlah hukuman atas dosa, tetapi ujian bagi Ayub. Nah sekarang mari kita belajar dari kitab Roma. Kitab Roma ini ditulis oleh Paulus saat dirinya berada di kota Korintus, tepatnya di rumah sahabatnya yang bernama Gaius. Kita bisa membaca ini dalam Roma pasal 16 ayat 23. Dan surat ini bukan ditulis langsung oleh Paulus. Paulus menggunakan seorang yang membantu dia menulis surat Roma ini. Namanya adalah Tertius. Kita bisa baca itu dalam Roma 16 ayat 22. Saat menulis surat ini, Paulus sedang merencanakan untuk kembali ke Yerusalem, merayakan perayaan Pentakosta. Nah, itu terjadi tahun 59 Masehi. Jadi kitab Roma ini ditulis oleh Paulus di tahun itu. Nah, jemaat di kota ini tidak didirikan oleh Paulus. Bukan juga didirikan oleh Petrus. Jemaat ini didirikan oleh orang-orang yang bertobat di Makedonia.
dan Asia pada umumnya, ketika mereka mendengarkan berita yang disampaikan oleh Paulus, berita Injil yang disampaikan oleh Paulus, di saat mereka pulang ke kampung halaman mereka Roma, mereka mendirikan jemaat di sana. Dan Paulus menulis surat Roma ini untuk mempersiapkan jemaat menyambut kedatangannya. Nah, teks Roma pasal 3 ayat 1-8 merupakan teks yang mempertanyakan soal kesetiaan bangsa Yahudi. Sebagai bangsa yang disebut-sebut sebagai umat Allah dan bersunat sebagai tanda perjanjian Allah bagi mereka, bagaimana jika mereka dalam menjalani kehidupan tidak setia? Bagaimana dengan Allah? Apa yang akan Allah lakukan jika umatnya yang adalah umat pilihan ini menjalani kehidupan tidak setia? Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Paulus melalui teks ini. Saya mengajak kita mendalami dan memperhatikan baik-baik teks ini. Pertama, perhatikan ayat 1. Di sini Paulus menunjukkan kelebihan orang Yahudi. Paulus menyebut sunat. Dan sunat itu kita tahu bersama adalah tanda perjanjian Allah dengan manusia. Jadi orang Yahudi ini adalah orang yang mendapat hak istimewa menjadi umat kepunyaan Allah. Dipilih oleh Allah dari semua bangsa di muka bumi ini. Mereka dipilih menjadi umat Allah. Yang kedua, perhatikan ayat 2. Orang Yahudi mendapat keistimewaan. Firman Allah pertama-tama disampaikan kepada orang Yahudi. Nabi-nabi Allah itu berasal dari Yahudi. Dan di luar Yahudi tidak ada nabi dari Allah. Jadi Allah menyatakan karyanya hanya melalui bangsa Yahudi. Jadi di dalam kekristenan tidak ada nabi berasal dari bangsa lain. Keyakinan orang Kristen dan agama Yahudi, nabi-nabi itu berasal dari antara orang Israel atau bangsa Yahudi. Mereka lah yang pertama kali mendapatkan kasih karunia Allah, menerima firman Allah. Mereka lah yang pertama kali mendapatkan 10 hukum yang disampaikan kepada mereka melalui pemimpin mereka yang bernama Musa. Nah, yang ketiga, perhatikan ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sekalipun bangsa Yahudi tidak setia, Allah tetap setia. Nah, ini menarik saudara sekalian. Walaupun bangsa Yahudi tidak setia, Allah tetap setia. Itu bedanya manusia dengan Allah. Manusia bisa saja berubah kesetiaannya, tetapi Allah tetap setia. Ketidaksetiaan bangsa Yahudi tidak membatalkan kesetiaan Allah bagi mereka. Allah tetap benar dan disebutkan di sini manusia yang pembohong. Yang keempat, perhatikan ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Keadilan Allah menghakimi orang percaya yang tidak setia. Yang kelima, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ada pandangan yang salah dan itu menjadi fitnah bagi Paulus dan jemaat pada umumnya. Yaitu ucapan ini, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Jadi kejahatan itu dirancang, kejahatan itu dibuat supaya yang baik itu timbul dari dalamnya. Saudara sekalian, inilah jawaban Paulus atas pertanyaan, apakah ketidaksetiaan umat itu dapat membatalkan kesetiaan Allah? Ternyata di sini kita menemukan Allah kita tetap setia. Dia tetap berpegang pada janjinya. Manusia yang pembohong, manusia yang berubah, tetapi Allah kita tetap setia. Kita beri kemuliaan kepada Allah yang tetap setia sampai detik ini. Nah, sekarang saya mengajak kita semua untuk berefleksi diri setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Yang pertama, kita diingatkan kadangkala kita ini jumawa seperti orang Yahudi. Kita terlalu percaya diri, begitu yakin tentang satu hal. Yakin selamat karena kita adalah umat pilihan Allah. Dalam konteks bergereja, yakin selamat karena kita adalah orang Kristen.
Ini adalah keyakinan yang baik. Yang jadi soal adalah kita hanya yakin saja, mengimani saja, tetapi tidak hidup di dalam keyakinan itu. Kita yakin selamat, yakin telah diselamatkan oleh Yesus, tetapi kita tidak hidup di dalam keyakinan itu. Ini sesungguhnya yang menjadi otokritik dalam kehidupan bergereja. Yang penting bukanlah keyakinan selamat, tetapi cara hidup orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya. Jika kita yakin selamat, maka seantero hidup kita selalu mengucap syukur dan berbuat baik. Sebagai ungkapan terima kasih atas kebaikan Allah yang telah menyelamatkan kita. Masih ingat kisah Mahatma Gandhi yang beragama Hindu itu, pemimpin spiritual di tanah India. Dia balik dari pintu gereja. Ketika dia tertarik dengan kekristenan dan mendatangi gereja, dia balik dari pintu gereja dan tidak masuk ke dalam gedung gereja. Dia berbalik arah. Karena apa? Dia menemukan ajaran Kristus tidak muncul di dalam kehidupan orang Kristen. Karena itu, dia berbalik arah. Jadi jika kita meyakini bahwa kita benar-benar telah diselamatkan oleh Kristus, tantangan bagi kita sekarang adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Sebab jika tidak, ada Mahatma Gandhi yang lain yang juga berbalik arah dan tidak akan masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Yang kedua, Allah itu benar. Semua manusia pembohong. Perhatikan saudara sekalian, semua manusia tidak terkecuali. Saya pembohong. Saudara pembohong. Kita semua pembohong. Artinya Tuhan menemukan ternyata kita adalah manusia yang gampang berlaku tidak setia. Kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Itulah sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kata pembohong di sini. Oleh karena itu, janganlah engkau menjadi sombong dan merasa diri benar. Jangan menjadi sombong rohani dan seenaknya menghakimi orang lain ketika orang lain itu melakukan kesalahan dan dosa. Jangan cepat-cepat menghakimi orang, sebab bukan tidak mungkin engkau sesungguhnya berlaku sama. Engkau sesungguhnya juga memiliki kebohongan dalam dirimu. Banyak kali kita membohongi Tuhan, banyak kali kita membohongi sesama. Betapa sering kita tidak setia kepada Allah, sementara Allah tetap setia kepada kita. Faktanya kita ini pembohong. Berbahagialah mereka yang bertobat, benar-benar hidup dalam kebenaran. Dan celakalah kita yang begitu mudah menghakimi orang, begitu mudah melihat kesalahan orang, begitu mudah melihat dosa orang, membicarakannya baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi. Kita lupa ada firman Tuhan yang mengatakan, siapa menghakimi, dia akan dihakimi. Orang yang menghakimi orang yang melakukan kesalahan dan dosa, dia juga tidak luput dari penghakiman Tuhan. Yang ketiga, murka atau amarah Allah dinyatakan bagi manusia yang tidak setia. Untuk apa? Untuk mendisiplinkan manusia agar kembali ke jalan yang Tuhan inginkan. Setia di jalan Tuhan, bertekun di jalan Tuhan, dan melaksanakan apa yang menjadi amanat, apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan manusia. Jadi acap kali ada pendisiplinan Tuhan ketika kita berlaku tidak benar di hadapannya. Yang keempat, dalam hidup ini ternyata ada pelbagai pandangan yang tidak benar. Ada pelbagai pandangan yang salah. Dan Paulus menemukan itu. Di sini Paulus mengatakan, ada pandangan ini yang mengatakan bahwa biarlah kita berbuat jahat
agar kebaikan itu muncul di sana. Jadi kejahatan itu dirancang, kejahatan itu sengaja dibuat. Dengan satu pemahaman, kebaikan akan muncul di sana. Bagi Paulus, ini adalah pandangan yang salah. Bagaimana mungkin sebuah kebenaran akan muncul di balik cara yang salah, di balik tindakan dan perbuatan dosa? Bagaimana mungkin kebenaran bisa muncul di sana? Tidak ada kebenaran yang muncul dari cara yang salah. Saudara sekalian, dengan memahami kebenaran firman Tuhan ini, pada akhirnya kita tiba pada sebuah kesimpulan bahwa walau kita tidak setia, Allah kita tetap setia. Allah tetap benar sekalipun manusia berbuat jahat. Dan kesetiaan dan kebenaran Allah itu nyata di dalam pribadi Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar. Dialah Allah yang setia, yang datang ke dunia ini mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Saya adalah orang yang berdosa. Saudara adalah orang yang berdosa. Kita semua disebut di sini adalah pembohong. Kita semua disebut orang yang bercela, orang yang tidak setia di hadapan Tuhan. Tetapi Kristus datang mau menyelamatkan kita. Berbahagialah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Kristus. Tuhan memberkati kita. Shalom.